Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Wirawan Dewantara dengan NIM 308012041. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa ayat yang berkaitan dengan ilmu tasawuf. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu tasawuf. Ilmu tasawuf sendiri adalah ilmu yang membahas tentang kesucian diri atau ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita dapat berakhlak sesuai dengan akhlak ketuhanan. Adapun surah-surah yang berkaitan atau ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu tasawuf, yang pertama itu ada di Quran surah Al-Kahfi ayat 65, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatam min indina wa allamnahu mil ladunna ilma, yang artinya lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat di sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Yang dimana maksud dari ayat ini adalah kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa luas kepada hambanya. Adapun ayat selanjutnya yaitu ayat kedua, yaitu Al-Baqarah ayat 115, yaitu walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim, yang artinya dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Adapun maksud dari ayat ini adalah kita belajar untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas dan kaya. Adapun ayat ketiga yang berkaitan dengan tasawuf, yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat 186, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, yang artinya dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Adapun maksud dari ayat ini yaitu ayat tersebut membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita dan yaitu hambanya. Ayat selanjutnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu alaihi min hablil warid, yang ada di Quran surah Qaf ayat 16, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Adapun maksud dari ayat ini yaitu kita belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dekat dengan hambanya melebihi nadi di lehernya. Adapun surah selanjutnya atau surah kelima yaitu surah Al-A'la ayat 14 dan 15, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan iman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Maksud dari surah ini yaitu mengenai keutamaan muslim yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Allah menerangkan bahwa orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat. Mereka adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak mempersekutukannya.
Adapun surah selanjutnya yaitu surah Ar-Ra'd ayat 28, yaitu allazina amanu wa tatsma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillahi tatsma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Maksud dari ayat ini yaitu hati yang bening dan tentram akan senantiasa terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Sang Ilahi. Ayat selanjutnya atau ayat ke-7 yang terkait dengan surah tasawuf yaitu Quran surah Al-Anfal ayat 17. Falam taqatuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim, yang artinya maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dialah yang menciptakan perbuatan-perbuatan hambanya, dan Dia Maha terpuji atas perbuatan baik yang dilakukan oleh mereka, karena Dialah yang menggerakkan mereka untuk melakukannya dan membantu mereka untuk menyelesaikannya. Adapun surah ke-8 terkait ilmu tasawuf yaitu surah At-Tahrim ayat 8, yaitu ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukafirra ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahum nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabb, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Adapun maksud dari surat ini yaitu Allah menerima taubatnya orang-orang yang melakukan kejahatan lantaran kebodohannya, dan Allah memerintahkan kepada manusia untuk tidak menunda-nunda taubat. Adapun surah ke-9 ayat ke-9 terkait ilmu tasawuf yaitu surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ista'azana rabbukum la in syakartum la izadannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, yang artinya dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih, yang artinya yang berkaitan dengan syukur yang merupakan ungkapan terima kasih seorang hambanya
kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur, maka azab pedih akan menantinya. Adapun surah yang terakhir, surah ke-10, yaitu surah At-Talaq ayat 3, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, yang artinya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maksud dari surah ini yaitu Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak terdetik di dalam hatinya dan tidak ada dalam perhitungannya. Barang siapa yang bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-urusannya, tidak lemah untuk berbuat sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal menimpa manusia. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.